Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama admin di channel Guru dan OPS Bersatu. Baiklah teman-teman, pada video kali ini admin akan berbagi video mengenai latihan soal P3K tahun 2021 tentang tes kompetensi manajerial. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Kemudian like, komen, dan share video ini ke akun media sosial teman-teman agar yang lain tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan videonya. Latihan soal P3K tahun 2021 ini tentang tes kompetensi manajerial. Jumlah soal ada 20 nomor. Nah, tujuan atau fungsi tes kompetensi manajerial adalah untuk mengetahui wawasan, keterampilan, dan sikap perilaku seseorang dalam memimpin dan atau mengelola suatu organisasi. Nah, sebelum kita lanjut, siapkan kertas dan pensil untuk menuliskan jawaban. Lalu kemudian cek berapa nomor yang berhasil teman-teman jawab dengan benar ya. Nanti bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Baiklah, mari kita mulai. Soal nomor 1. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Silakan tuliskan jawaban Bapak Ibu. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Soal nomor 2. Apakah Anda membuat catatan atau daftar harian mengenai urgensi dan prioritas pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Silakan tuliskan jawaban Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Soal nomor 3. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Silakan tuliskan jawaban Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Soal nomor 4. Seberapa seringkah
Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan, tamu, rapat, dan telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda. A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Lanjut soal nomor 5. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting tapi yang utama adalah target. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah E. Penting tapi yang utama adalah target. Soal nomor 6. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. E. Kadang-kadang gagasan saya diterima. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Soal nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Soal nomor 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, ia katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Nomor 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya.
E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. Nomor 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim, jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Nomor 11. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil. Proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas, karena keadilan adalah yang utama. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. Nomor 12. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide, maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Nomor 13. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu bicara maka saya ungkapkan, jika tidak maka saya cukup mendengar. C. Saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. E. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Nomor 14. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Nomor 15. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya budget policy.
reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut adalah A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan-kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya. Silakan tuliskan jawaban teman-teman, saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Nomor 16. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah titik-titik. A. Meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Silakan tuliskan jawaban teman-teman, saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Soal nomor 17. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya titik-titik. A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Silakan tuliskan jawaban teman-teman, saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Soal nomor 18. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah titik-titik. A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Silakan tuliskan jawaban teman-teman, saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Soal nomor 19. Anda adalah karyawan yang memiliki potensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Silakan tuliskan jawaban teman-teman, saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Soal nomor 20.
Anda mendapatkan klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, sikap Anda ... A. Bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. C. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Silakan tuliskan jawaban teman-teman. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Selesai. Nah, teman-teman, silakan tuliskan di komentar video ini berapa jawaban benar dari Bapak dan Ibu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum mendukung channel ini, silakan subscribe, like, dan share video ini ke akun media sosial teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.